Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa keperawatan sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Heni Apriani, dalam pembekalan UKOM Bu Heni seri 2. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu blueprint uji kompetensi perawat. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit prediksi isu penyakit dalam uji kompetensi D3 perawat khususnya untuk keperawatan medikal bedah ya. Jadi ini berisi prediksi kira-kira kasus apa saja yang mungkin muncul dalam soal uji kompetensi. Nah, nomor 1 atau kasus yang kemungkinan atau prediksinya akan banyak dimunculkan adalah tuberkulosis paru. Nah, ini semacam kapita selecta ya, mahasiswa sekalian. Ini penyegaran lagi, perlu kita ingat bahwa TB paru disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis, dengan manifestasi klinis yang khas yang membedakan TB paru dengan penyakit pernapasan yang lain. Apa itu? Yaitu ada batuk, kemudian demam tapi tidak terlalu tinggi, berkeringat di malam hari, batuk mengeluarkan dahak bercampur darah, ya bisa dahak saja atau bercampur darah, kemudian postur tubuh kurus. Umumnya akan dibahas ada penurunan berat badan. Kemudian pengobatan yang khas pada tuberkulosis paru adalah pemberian OAT, ya, obat anti tuberkulosis berupa kombinasi beberapa macam obat-obatan. Nah, pemeriksaan diagnostik yang khas ditemukan pada penyakit TB paru adalah adanya fototorak yang memperlihatkan gambaran infiltrat paru dan pemeriksaan BTA, basil tahan asam. Nah, diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang sering muncul pada kasus ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Apa intervensinya? Yaitu manajemen jalan napas, bisa pemberian posisi, inhalasi, relaksasi, dan lain-lain. Sedangkan komplikasi dari TB paru adalah efusi pleura. Nah, apalagi yang bisa diprediksi dari kasus TB paru ini? Yaitu terkait tentang kekambuhan. Ya, sehingga perlu yang namanya PMO, pendamping atau pengawas minum obat. Selanjutnya asma bronkial. Asma bronkial ini penyebabnya tidak diketahui, tetapi ada pencetusnya atau yang presipitasi yang mempercepat sehingga pasien bisa mengalami sesak napas, yaitu alergi. Alergi bisa karena debu, cuaca, aktivitas, dan lain-lain. Apa manifestasi klinis yang khas pada asma? Yaitu sesak napas yang disertai dengan penggunaan otot bantu pernapasan alias otot-otot aksesoris. Ya, ini sangat khas pada kasus asma, termasuk adanya wheezing. Wheezing itu ekspirasi yang disertai dengan suara seperti botol ditiup, ya, suara mengik pada saat ekspirasi. Itu yang khas pada pasien asma. Apa pengobatannya? Pengobatannya adalah karena masalahnya ada di dalam adalah penyempitan bronkus, maka pasien perlu diberikan obat untuk melebarkan bronkus alias bronkodilator, ya. Obat-obat contohnya banyak ya, misalnya aminopilin. Kemudian pemeriksaan diagnostik pada kasus asma yang khas yaitu pengukuran menggunakan spirometri. Diagnosa keperawatan apa atau masalah keperawatan apa yang sering muncul? Ada 2. Kalau ada dahak atau pasien tidak mampu batuk, maka tegak diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Tetapi kalau tidak ada data dahak, tidak ada data kesulitan batuk, hanya perubahan frekuensi napas, maka kita tegakkan pola napas tidak efektif. Itu saja terkait dengan asma bronkial. Berikutnya adalah diabetes mellitus. Oke. Diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang termasuk merajai ini ya, terutama di dunia dan di Indonesia. Dengan etiologi adalah disfungsi pankreas atau kelainan pada pankreas dengan jenisnya DM tipe 1 dan DM tipe 2. Anda tidak perlu pusing mau DM tipe 1 atau tipe 2 karena nanti yang membedakan ini adalah pengobatannya. Kalau DM tipe 1, pasien akan diberikan insulin ya, karena terjadi ketergantungan pada insulin. Sedangkan DM tipe 2, nah ini yang banyak dialami oleh pasien-pasien khususnya di dunia dan di Indonesia, maka pasien tidak dapat insulin, tapi pasien akan mendapatkan
obat hipoglikemik oral ya. Contohnya adalah metformin. Jadi kalau pasien mendapat metformin, pasiennya adalah DM tipe 2. Manifestasi klinis yang khas ada 3 poli ya, poliuri, polidipsi, dan polipagi. Pemeriksaan diagnostik di sini yang khas adalah gula darah. Nah, kalau Anda lihat pasien ada data GDS-nya meningkat, pasiennya adalah kemungkinan adalah DM. Diagnosa keperawatannya sangat khas, yaitu ketidakstabilan glukosa dengan intervensinya yang menurut SDK ini ada manajemen hiperglikemia, termasuk yang khas adalah pemberian insulin. Nah, Anda perlu mempelajari ya terkait pemberian insulin ini, pemberiannya bagaimana. Ya, pemberiannya adalah subkutan, kemudian dosis pemberiannya biasanya tidak menggunakan miligram atau cc ya, tapi menggunakan IU, International Unit. Jadi pemberiannya misalnya 8 IU atau 10 IU dan diberikan sebelum makan, 15 menit pemberian insulin sebelum makan. Kemudian komplikasinya di sini ada 2 ya, yang komplikasi parah yaitu koma hipoglikemia dan ketoasidosis diabetikum. Nah, keduanya masuk pada kasus gawat darurat ya. Nanti kita bahas di seri UKOM berikutnya pada kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, lain-lain yang menjadi isu pada DM ini adalah ulkus diabetikum. Kalau pasiennya ada luka gangren di kaki ya atau kaki diabetik, termasuk di sini Anda perlu mempelajari tentang perawatan kaki dan prosedur pemeriksaan glukotes. Anda harus belajar urutan-urutan tindakan melakukan pemeriksaan glukotes ya. Dari desinfeksi, kemudian menusukkan lansetnya, kemudian memasukkan darah ke dalam glukostiknya dan lain-lain. Selanjutnya hipertensi. Nah, saya yakin ini bukan yang asing lagi buat Anda ya. Etiologinya adalah aterosklerosis dengan manifestasi klinis tentu saja peningkatan tekanan darah saat diperiksa. Ya, tekanan darahnya di atas 140-150 per 100 ya. Per 90 itu sudah mulai hipertensi ringan. Kemudian ada di soal umumnya akan ada ditambahkan nyeri tengkuk. Nah, ini khas pada pasien hipertensi. Apa pengobatannya? Pengobatannya tentu saja memberikan antihipertensi. Ya, obat-obatannya banyak, tapi yang sering mungkin digunakan masyarakat ini contohnya adalah pemberian amlodipin. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang membantu menegakkan diagnosa hipertensi adalah pemeriksaan EKG. Pada kasus hipertensi yang terlalu tinggi atau terlalu lama, akibat kerja jantung yang keras, ya, tekanan yang terus meningkat, maka akan kemungkinan terjadi pembesaran atau hipertrofi ventrikel. Ya. Lalu diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul pada pasien hipertensi? Nyeri akut, atau kalau pasiennya sudah mulai ada tanda-tanda penurunan penglihatan, kemudian sudah mulai ada tanda kebas, kesemutan, dan lain-lain, ini bisa resiko penurunan curah jantung, ya, misalnya disertai dengan sesak napas. Kemudian intervensinya kalau hipertensi ringan bisa dengan manajemen nyeri, ya, misalnya relaksasi. Kemudian tentu saja dibantu dengan obat-obatan, dan komplikasinya di sini ada stroke dan gagal jantung. Nah, terkait hipertensi, karena ini penyakit rakyat, ya, banyak diderita orang, maka ada kemungkinan edukasi tentang diet, ya, ketidakpatuhan minum obat ini akan muncul pada pasien dengan hipertensi. Selanjutnya ini kasus muskuloskeletal dan diprediksi akan muncul, ya, yaitu fraktur. Fraktur terjadi karena benturan, karena gayanya terlalu berlebihan, misalnya pada kasus-kasus kecelakaan. Dengan jenis fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Mudah membedakannya. Kalau ada darah yang keluar, ada tulang yang menyembul, itu berarti frakturnya adalah terbuka. Kemudian manifestasi klinisnya ada nyeri, krepitasi, ya, ada suara tulang, ya. Kemudian ada kecacatan atau deformitas, misalnya kalau frakturnya di paha, panjang kaki itu tidak sama, ya, itu namanya kecacatan atau deformitas. Lalu ada perdarahan kalau frakturnya terbuka dan penurunan rentang gerak sendi.
Nah, apa penata laksanaannya? Di sini ada kemungkinan pasien akan dipasang gips, bisa juga traksi. Kemudian ada ORIF ya, open reduksi internal fiksasi alias pasang pen dan lain-lain. Kemudian ada OREF itu open reduksi eksternal fiksasi. Seperti pemasangan pen tapi ini baut-bautnya itu ada di luar tubuh ya. Pemeriksaan diagnostik yang dapat menunjang di sini adalah pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen atau X-ray dapat memperlihatkan apakah tulangnya retak, patah, dan atau lain-lain. Lalu diagnosa keperawatan apa yang muncul kalau di soalnya ada pasiennya kesakitan, ada skala nyeri, ya Anda mudah sekali akan menegakkan diagnosa keperawatan nyeri akut ya. Tapi kalau ternyata ada keterbatasan gerak, Anda bisa menegakkan diagnosa atau masalah keperawatan gangguan mobilisasi fisik. Komplikasinya adalah shock hemoragik kalau frakturnya terbuka ya, atau komplikasi jangka panjang yaitu malunion, tulangnya tidak nyatu ya, makanya pasiennya jalannya pincang. Yang perlu dipelajari lain-lain terkait fraktur ini prediksinya adalah tentang perawatan gips, perawatan traksi, kemudian penggunaan alat bantu berjalan. Baik, saya lanjutkan. Di sistem berikutnya di integumen ini ada luka bakar. Apa saja yang perlu dipelajari atau prediksi terkait dengan uji kompetensi? Perlu penyegaran lagi ya, etiologinya adalah karena panas, karena radiasi, zat kimia, bisa juga listrik. Yang perlu kita lihat manifestasi klinisnya, kerusakan kulitnya, derajat lukanya, ada bula atau tidak. Kemudian di sini yang isu-isu yang strategis ya terkait luka bakar adalah resusitasi cairan. Maka Anda perlu tahu menghitung luas luka menggunakan hukum 9 ya, alias rule of 9. Diagnosa keperawatan yang bisa ditegakkan karena kulitnya tidak utuh lagi maka gangguan integritas kulit. Kalau fase akut luka bakar maka bisa diangkat resiko defisit cairan. Karena luka yang terbuka bisa tegak masalah keperawatan resiko infeksi. Nah, intervensi yang kemungkinan diprediksi ya karena ada luka di sini adalah terkait prosedur perawatan luka. Dari membuka balutan sampai menutup balutan ya, kalau perawatannya adalah tertutup. Termasuk pencucian luka dan lain-lain. Nah, maka prosedur perawatan luka Anda harus hafal ya, harus memahami. Kemudian di sini rumus penggantian cairan ya. Rumus penggantian cairan maka nanti Anda harus menghitung ya. Rumus yang umum digunakan itu Baxter dan Parkland. Karena rumusnya sangat mudah. Harus diketahui luas luka dan berat badan pasien. Berikutnya, stroke. Nah, kasusnya ini kalau di Indonesia kan penyakit tidak menular yang juga banyak dibicarakan ya, maka kita prediksi ini akan muncul di uji kompetensi. Etiologinya Anda lihat apakah pecah pembuluh darahnya atau ada sumbatan karena terkait nanti dengan intervensi yang mau dilakukan. Oke, manifestasi klinisnya pada soal Anda akan lihat kemungkinan ada hemiparesis ya, kelumpuhan satu sisi tubuh, bisa asimetris wajah, tersedak saat mau makan, gangguan menelan ya, dan lain-lain. Pemeriksaan diagnostiknya kemungkinan nanti di soal akan ada gambaran CT scan, hematologi darah misalnya leukositosis, kolesterol, nilai kolesterol, gula darah sewaktu dan lain-lain, termasuk pemeriksaan EKG. Nah, saya bilang tadi pengobatan tergantung etiologi dan faktor resiko. Kalau dia pemicunya adalah karena hipertensi, maka pasien akan mendapatkan obat antihipertensi. Nah, tindakan keperawatannya apa? Ingat, untuk mengembalikan, menurunkan tekanan intrakranial, maka elevasi kepala 30 derajat dan mengendalikan faktor risiko. Kalau faktor risikonya karena DM, maka pasiennya juga mendapat pengobatan DM. Kalau karena kolesterol, mendapat obat untuk menurunkan kolesterol. Kalau karena hipertensi. Kalau karena sumbatan, maka diberikan obat untuk mengencerkan sumbatan pada darah ya. Komplikasinya di sini adalah herniasi otak sehingga menyebabkan penekanan pada batang otak yang akan menyebabkan kematian.
Nah, hal isu lain-lain terkait dengan stroke ini adalah pemeriksaan GCS. Anda harus hafal nih.